Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, terima kasih atas waktunya. Ya, saya mohon maaf barusan datang, ternyata perjalanannya cukup jauh ya. Saya berangkat jam 7. Alhamdulillah bisa sampai di sini tidak sebelum acara usai. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, kita ini seringkali berbicara mengenai sesuatu yang ideal-ideal, tapi kadang-kadang lupa berbicara mengenai apa yang terjadi. Jadi antara sesuatu yang ideal, ketika kita bicara mengenai demokrasi, itu yang dibicarakan adalah hal-hal yang sangat ideal. Yang ideal-ideal itu sulit kadang-kadang untuk diterapkan, ya. Saya juga tidak tahu ya. Dalam fikih misalnya ya, itu ada pembahasan mengenai ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi itu artinya orang yang berhak untuk memilih. Namanya ahlul halli wal aqdi, itu orang yang berhak untuk memilih. Kenapa harus ada orang yang berhak untuk memilih? Dalam fikih itu dinyatakan sebagai punya hak untuk memilih, karena yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang ideal-ideal. Orang yang memilih itu secara iman harus kuat. Dia juga harus punya pandangan, perspektif tertentu sehingga tidak gampang untuk salah pilih. Tetapi banyak orang yang tidak tahu harus memilih siapa. Tidak tahu dia harus memilih siapa, itu tidak tahu. Saya mendapatkan SMS itu biasa, Gus saya ini milih siapa. Itu karena tidak tahu harus memilih siapa. Ada yang datang ke rumah secara khusus, ya tanya, saya harus memilih siapa. Itu berarti memang banyak yang tidak punya perspektif cara menentukan siapa yang harus dipilih. Gitu. Nah, jadi idealnya itu orang yang memilih itu memang harus tahu bagaimana cara memilih. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Tetapi bagi kelompok yang menyatakan bahwa yang memilih itu harus semuanya, tidak harus orang yang pintar, tapi juga orang yang tidak mampu, yang secara ekonomi juga mungkin tidak pas, ya, itu kenapa punya hak pilih? Karena mereka ini yang merasakan secara langsung setiap kebijakan pemerintah.
Kalau ada pemerintah itu salah kebijakan tentang pupuk, itu yang pertama kali merasakan dampaknya itu adalah masyarakat yang berada di bawah. Karena itulah mereka ini harus dihormati sehingga punya hak pilih dengan segala konsekuensinya. Dan kita tahu yang seperti ini itu lahan yang subur untuk melakukan kesalahan pilihan. Ya, kesalahan pilihan itu sangat mungkin karena yang seharusnya itu tidak bagian dari ahlul halli wal aqdi, tetapi itu bisa masuk bagian dari ahlul halli wal aqdi. Nah, mohon maaf ya, kebanyakan dari orang-orang, ya bukan kebanyakan itu saya tidak tahu, tidak ingin mengatakan mayoritas, tapi pokoknya banyak ya, banyak dari orang-orang yang salah, dianggap tidak mengerti, itu adalah kaum-kaum tradisionalis dianggapnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di kantong-kantong muslim, ya ini bukan bermaksud sektarian ya, di kantong-kantong muslim itu banyak calon-calon non muslim itu yang jadi, dan mereka bukan asal dari situ, itu dari entah dari mana. Ya berarti secara zahir kita bisa menyampaikan bahwa itu sebetulnya terjadi kesalahan memilih. Kenapa? Ya karena itu tadi, yang seharusnya tidak ahlul halli wal aqdi tetapi diberi hak untuk melakukan al hallu wal aqdi, dan itu marak dan itu bisa kemana-mana, ya bisa kemana-mana. Ya, di daerah-daerah santri itu orang santri itu bisa kalah karena satu dan lain hal, itu bisa kalah, bisa, ya itu ya. Nah, dalam fikih kita itu ada yang namanya ahlul ikhtiyar. Ahlul ikhtiyar itu artinya siapa yang berhak untuk dipilih, dan itu dalam fikih-fikih kita itu juga syaratnya lebih ketat daripada ahlul halli wal aqdi. Siapa yang berhak untuk dipilih. Nah, yang ini itu sekali lagi juga tidak ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadikan seseorang itu secara ketat bisa tersaring siapa yang seharusnya bisa dipilih. Itu tidak ketat-ketat amat. Nah, demokrasi kita itu melakukan hal-hal yang seperti ini, jadi itu yang sangat repot. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan agar yang seperti ini itu tidak banyak terjadi? Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati ya, mengajak kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajak ya. Kanjeng Nabi itu dalam berdakwah itu memiliki tiga kekuatan, Kekuatan pertama itu kekuatan politik. Kekuatan politik itu tidak semuanya, tidak satu-satunya, tapi itu bagian dari kekuatan besar, kekuatan politik. Nah, dakwanya Kanjeng Nabi itu menggunakan kekuatan politik itu disimbolkan dengan Abu Thalib.
Abu Thalib itu bukan orang yang kaya, bukan. Bahkan diantara pamannya Kanjeng Nabi itu yang paling melarat itu Abu Thalib. Tetapi kalau ditanya pamannya Kanjeng Nabi paling berwibawa, orang paling didengarkan suaranya di Mekah diantara paman-pamannya Kanjeng Nabi Abu Thalib. Dia bisa membackup Kanjeng Nabi secara politis. Itu kalau kira-kira sekarang itu tanda tangannya itu laku lah. Itu kan tanda tangannya laku ya. Abu Thalib itu kuat. Ya, itu kuat. Itu bisa bisa punya hak veto. Kalau di PBB itu Abu Thalib. Nabi Muhammad itu selama Abu Thalib ada, mari kita asingkan Muhammad. Abu Thalib bilang tidak, nggak jadi. Kenapa ya? Karena punya hak veto. Keputusan PBB itu apapun itu, kalau Amerika bilang enggak ya enggak. Kecaman apapun kepada Palestina itu selama Amerika bilang tidak ya tidak. Kenapa ya? Karena punya hak veto. Nah, umat Islam itu nggak ada yang mewakili di sana itu, nggak ada yang mewakili di sana, nggak ada, nggak ada. Tapi kalau di Rembang kita punyalah kekuatan politik itu ada, ya, itu kan kuat. Asal tanda tangan gelundeng-gelundeng jadi semuanya, ya kan. Kalau mau ada acara apa, konser dangdut udo-udoan di Rembang, nggak ada tanda tangan, di veto, nggak jadi. Karena punya kekuatan politik. Itu yang pertama. Itu dipunyai oleh Kanjeng Nabi karena punya Abu Thalib. Nah, yang kedua itu kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi itu sering berkelindan dengan kekuatan politik. Orang yang punya kekuatan politik ingin intervensi kekuatan ekonomi. Orang yang punya kekuatan ekonomi juga seringkali ingin intervensi kepada kekuatan politik. Karena itu hampir seiring berjalan. Nah, kalau kita punya kekuatan ekonomi, kita tidak perlu terlalu berebut untuk wilayah-wilayah politik. Muhammadiyah itu konglomerat nomor 1 di Indonesia. Nggak ada yang menandingi ekonominya Muhammadiyah, itu nggak ada. Kalau Muhammadiyah itu bandingannya dengan satu konglomerat, itu masih konglomerat Muhammadiyah. Itu wah. Maka Muhammadiyah itu tidak punya kekuatan politik apapun di Indonesia. Itu masih tetap akan berjalan dengan baik. Kenapa? Ya karena dia punya kekuatan apa? Ekonomi. Sekolahnya nggak akan mati kalau dia tidak punya bupati, juga nggak mati kalau dia tidak punya ketua DPR, nggak mati. Tapi pondok di sarang itu kalau nggak punya kekuatan politik itu bisa kembang kempis. Itu kenapa kiai itu setiap kali politik itu mesti geger. Di antara penyebabnya karena yang dimiliki satu-satunya itu kemungkinan yang dimiliki itu memang ini, wilayah ini. Semua kiai itu butuh kekuatan politik untuk melakukan banyak hal. Kenapa ya? Ini yang dimiliki satu-satunya yang masih bisa diperebutkan. Saya itu sebenarnya kepingin kekuatan politik yang kita miliki di Rembang ini
berakibat terhadap kekuatan ekonomi santri. Biar kita itu kalau setiap 5 tahun itu jalannya agak enteng. Kenapa? Karena kekuatan politiknya didukung dengan kekuatan ekonomi. Itu pengen sekali. Itu kalau ini pengusaha itu yang disebut dengan 9 apa namanya? Naga itu nggak perlu punya partai politik. Itu sudah kuat secara politik. Yahudi di Amerika itu tidak punya partai politik, tapi seluruh partai politik itu pasti memperhatikan Yahudi. Kenapa? Karena punya kekuatan ekonomi. Memang luar biasa. Jadi secara tahunan kita bisa agak santai sebetulnya kalau kita itu punya kekuatan ekonomi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ngaji Ihya Ulumuddin, santri ya, nggak ngaji Ihya gimana ya? Ya, Ihya itu mengecam terhadap orang yang hidupnya hanya berpikir ekonomi, tapi lebih mengecam kepada orang yang berpikirnya itu hanya kekuasaan. Al-jahu asyaddu fitnatan minal mali. Itu kemarin saya baca dalam buku Ihya Ulumuddin. Ya. Al-jahu itu asyaddu fitnatan minal mali. Ya, itu saya baca di kitab Ihya Ulumuddin. Tapi tidak ada kiai yang mengecam kekuasaan. Kiai itu malah berbondong-bondong mendorong orang untuk berkuasa. Hampir semua kiai sekarang ini jadi tim ses. Cari nanti Pak. Tim ses. Nah, hal yang sama itu sebetulnya kita harapkan. Semua kiai itu jadi tim ses untuk masalah-masalah ekonomi. Kenapa kok maunya jadi tim ses di wilayah orang-orang pedagang-pedagang besar di Makkah itu diboyong sama Kanjeng Nabi ke Madinah, dan itu mungkin mendapatkan support sehingga kaya. Kalau bapak ibu-ibu membaca Al-Ashrah Al-Mubasysyarina bil Jannah, 10 orang yang mendapatkan garansi, mendapatkan berita gembira masuk surga, itu rata-rata pedagang top. Itu rata-rata pedagang top. Ya, itu rata-rata. Nah, ya tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa kita semua harus kuat secara ekonomi, ya kuat secara iman itu jauh lebih baik daripada kuat secara ekonomi. Tentu kita akan mengatakan itu, tetapi kita benar-benar butuh di Indonesia ini. Kita tidak hanya berpikir mengenai kekuatan politik, tapi kita juga bicara mengenai kekuatan ekonomi. Karena itu sangat menentukan, sangat menentukan. Kalau ini yang hadir nanti kalau nyalon bupati, pasti yang ditanya yang biayai siapa. Itu menunjukkan betapa memang kita butuh kekuatan itu. Nah, yang ketiga, bapak ibu-ibu yang saya hormati, jadi kita jihad lah ya, jihad secara politik tapi juga jihad secara ekonomi biar berimbang. Nah, yang ketiga itu kekuatan ilmu pengetahuan. Ya, kekuatan ilmu pengetahuan. Semuanya bisa berjalan baik itu kalau ada ilmunya. Ya, ada ilmu. Nah, apakah kita sudah berjuang di wilayah ini? Saya nyatakan itu belum. Ya.
kabinetnya Jokowi itu yang murni dari ilmuwan itu tampaknya lebih banyak daripada yang dari partai politik satu persatu ya, bukan gabungan partai politik ya, tapi yang murni ilmuwan lebih banyak daripada menteri dari PDI, lebih banyak dari menteri dari apalagi P3, menterinya cuma satu ya, ya kan? Nah, siapapun presidennya pasti akan menarik dari kalangan yang murni orang-orang profesional. Nggak ada satu presiden pun yang mampu mengelola negara ini murni dari partai politik. Enggak. Pasti. Jadi orang-orang profesional itu nggak usah berpolitik. Itu sudah cepat jatah. Sudah cepat jatah. Jadi kalau santri itu kuat secara ilmu, itu nggak usah bikin partai. Asal rektor-rektor itu semuanya itu dari santri dan profesor-profesornya itu banyak dari santri, itu kita diem saja itu dapat Sri Mulyani gitu aja. Sri Mulyani kita kasih apa ini, jilbab, itu kita nggak butuh partai, sudah nyekel duit banyak ini. Nggak perlu terus bikin tim ses apa, butuh itu. Sementara ini jaringan-jaringan itu dimiliki siapa? UGM. Sudah bertahun-tahun setiap kali presidennya siapapun pasti akan kontak UGM. Jatah menterinya diminta. Ada UI, itu juga minta. Pasti ada itu. Pasti ada. Nah, jihad kita ini biar negara ini kita tidak macam gegap gempitanya berpolitik itu loh. Itu yang perlu kita itu jihad ngotot biar teman-teman kita itu jadi ya. Tapi harus diimbangi dengan tadi itu. Ya. Bayangkan yang punya Alfamart itu siapa namanya? Haritanu. Manusia dari mana itu tiba-tiba jadi ketua partai, berompong itu kiai-kiai jual, masya Allah itu pusing ya. TGB aja bisa yang direkrut itu nggak pernah jadi kader partai apapun, gelundeng gitu aja. Sri Mulyani itu dulunya itu sekolah di Amerika atau apa itu, diam-diam tiba-tiba ditelepon datang ke sini jadi menteri. Oh, ayem sekali. Nah, kalau di Rembang itu misalnya sekdanya itu santri, ininya santri, banyak yang dari kalangan kita gitu ya. Itu kayaknya wayem gitu ya. Siapapun bupatinya, sekdanya santri. Itu kan ayem gitu. Kan enak. Menyenangkan gitu maksudnya itu. Jadi kita bekerja di wilayah-wilayah di mana sangat dibutuhkan oleh Indonesia ini. Ya tentu semuanya akan kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang ini ya ini ya, tapi keberimbangan ini saya kira sangat diperlukan. Ya itu barangkali. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kelancangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم لك الحمد على هدايتك وتوفيقك ولك الشكر على نعمك السابقة وعلائك الظاهرة والباطنة. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أيد الطلبة المعهدية. اللهم أيدهم في هذا الانتخاب. اللهم ارزقنا بلدة آمنة. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة رخاء سخاء. اللهم يا الله نسألك الأمن والأمان في هذه البلاد. اللهم يا الله نسألك الأمان والأمن يا الله في هذا الانتخاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.